kita yang ditakutkan kata-kata ekonomi ekstrim itu nanti dipolitisasi. Dipolitisasi. Iya. Mari kita sama-sama untuk melihat yang kondisi yang Real. benar-benar nyata gitu. Jangan hanya mendengar dari satu orang atau dua orang, tiga orang, tapi apa yang disampaikan tadi berbeda dengan laporan. Berbeda laporan ya. Oke. Dan untuk yang baru-baru sebenarnya itu harus hormat juga untuk senior kita. Jangan mentang-mentang kita udah naik namanya dan senior-senior ditinggalkan. Tentu itu etika yang kurang baik juga. Etika kurang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, selamat malam, kita bertemu lagi. Malam ini kita akan bincang, sebelum bincang izinkan saya Suharnel selaku host yang memandu sahabat Lentera Official dalam ngobrol santai bersama 4 narasumber yang sudah hadir di studio dalam program obrolan santai terukur. Baik, sudah ada di studio kami, sudah ada 4 orang narasumber. Kita sapa dulu karena ada sebelah kiri saya dari laki-laki yang paling ganteng dari narasumber ini, satu laki-laki. Kita sapa dulu Uda Rudi Bastian AMK. Selamat malam Uda Rudi. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sehat Pak Rudi ya? Alhamdulillah. Nyaman kemari? Nyaman. Alhamdulillah. Oke, baik. Sementara sebelah kanan kami ada 2 narasumber kami, yaitu Uni. Kita sapa dulu. Yang pertama Uni Asinanda Fiona SEMM. Selamat malam Uni Fiona. Malam. Dipanggil Fiona, disapa Fiona. Nanda. Nanda sebenarnya. Oke, baik. Saya tidak ingin merubah kebiasaan dari udahnya barangkali. Oke, selamat malam Uni Nanda. Malam. Baik. Sebelah kanan kami masih kita sapa Uni Alfianis. Selamat malam Uni. Malam, host. Saya tahu ini di Facebooknya Uni ya, Uni L gitu ya. Benar. Oke, selamat malam. Aman kemari? Aman. Nyaman-nyaman saja? Nyaman-nyaman Oke, saja. baik. Sahabat Lentera Rakyat Official, malam ini akan kita angkat topik yaitu gender dan kesempatan. Satu pertanyaan, kenapa gender ada laki-laki, gender sebelah kiri, sebelah kanan, dan yang sebelah kiri, kesempatan mana yang akan diambil untuk eskalasi ekonomi, sosial, politik, budaya di kota Bung Hatta. Baik, pertama dulu saya ke biasa ladies first, sekarang kita ke laki-laki first dulu ya. Oke, baik. Udah Rudi, dalam hal sekarang itu dalam isu kebijakan kan ada banyak partai politik ya. Ada yang mengangkat isu religius, ada yang nasionalis, ada yang agamis, dan juga ada sumber ini sebagai salah satu pilar, kata orang, salah satu pilar yang melaksanakan politik identitas. Nah, dari keempat, apalagi ada kaum muda yang terjun ke dunia politik. Nah, dari 4 itu, dari 5 poin itu, bagaimana kira-kira menurut pendapat dari Uda Rudi? Silakan Uda Rudi. Terima kasih host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari poin-poin yang disampaikan oleh host tadi, kalau untuk politik itu banyak sekarang kaum milenial yang benar. terjun untuk mencoba atau ingin menambah pengalaman di berbagai politik dan macam partai. Karena milenial ini sudah banyak melihat yang sudah nyata seperti kepala daerah, wali kota atau bupati, termasuk juga dengan wakil gubernur. Beliau juga seorang milenial. Boleh dia. Ya. Nah, jadi karena melihat contoh yang sudah ada, jadi
banyaklah termotivasi kepada milenial-milenial yang lain Oke. yang ingin mencoba untuk masuk ke dalam partai. Oke, baik. Ada yang religius, nasionalis, agamis itu tadi ya, mencoba milenial menempatkan diri. Oke, baik. Kita tahan dulu. Kita berikan kesempatan ke Uni yang sebelah kanan. Oke, Uni Nanda. Isu dan kebijakan yang sama, kan itu ada partai. Ada yang mengangkat religiusnya, nasionalisnya, agamisnya. Terus ada juga sumber dikatakan orang ini politik identitas. Nah, di tengah tuh yang kita tahu 47% pemilih 2024-nya adalah milenial. 47% kan cukup besar. Potensinya cukup besar. Nah, gimana menurut Uni Nanda? Oke, silakan Uni Nanda. Santai-santai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Ya, host, malam ya. semuanya. Kalau menurut saya politik sekarang ini milenial cukup tertarik ya. Cukup maksudnya. tertarik. Iya. Baik. Karena kita lihat pilkada sebelumnya milenial rata-rata yang pendukung untuk wali kota sekarang ya, maksudnya. Saya melihat untuk ketertarikan milenial meningkat sih kalau untuk Sumatera Barat Iya. untuk sekarang ini. Karena ya itu lawan kita sebelumnya petahana dimenangkan oleh milenial Milenial ya. Ya. Oke. Baik. dan isu yang berkembang pun didukung oleh tokoh agama juga Ya. dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya juga ikut turut mendukung. Ya. Cuman kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk milenial, kan juga kita belum melihat hasilnya. Ya. Dan ini juga bisa membuat milenial menjadi lebih semangat lagi untuk Coba ikut semangat berpolitik. lagi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita coba lagi. Kita sadur dulu. Kita impun dulu. Bagaimana argumen masing-masing dari narasumber kita. Pemirsa Lentera Rakyat Official. Dari narasumber ini berbeda politik, berbeda partai. Akan tetapi suatu kemajuan di kota Bung Hatta bisa satu dalam forum kami ini. Mudah-mudahan ini itu tujuan Bukit Tinggi yang lebih baik. Oke, kita melangkah kepada Uni Elvianis. Pertanyaan yang sama Uni. Ada isu, bukan isu kebijakan lah dalam suatu partai religius, nasionalis, agamis. Terus apakah itu politik identitas dan juga berminatnya kaum milenial untuk terjun ke dunia politik. Oke, menurut pendapat Uni bagaimana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan duka yang mendalam ya. Ya. Gempa di Ya. Cianjur. Oke. Semoga saudara-saudara kita di sana tambah dalam Ya. menghadapi musibah ini. Cianjur ya, Di pusat. Cianjur ya, pusatnya di Cianjur. Kemudian terkait permasalahan yang aku sampaikan tadi, aliran politik nasionalis, agamis itu sah-sah saja, Sah-sah saja. Ya. sah-sah saja, Oke, tergantung kepada kita. Mhm. Yang kita hindari itu adalah politik identitas. Politik identitas. Politik identitas, Baik. karena kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya, Ya. keberagaman. Sepakat. Jangan sampai Hmm. kita berpolitik itu memilih politik identitas, nanti akan timbul polarisasi politik, Polarisasi, oke. memecah belah antara Oke. kita. Hmm. Itu intinya. Ya. Kemudian kaum muda, menyangkut kaum muda yang terjun berpolitik, barangkali Ya. kalau situasi di kota kita sendiri mungkin karena kemarin waktu pilkada kemarin dimenangkan oleh kaum muda. Ya. Sama yang saya sepakat dengan dua narasumber Ini sebelum saya, belum sudah sepakat nih ya. sepakat dulu. Berarti ada kemungkinan host. koalisi barangkali. Bisa jadi, Bisa jadi, tidak oke. tertutup kemungkinan. Baik, dilanjut silakan. Tidak tertutup kemungkinan. Kaum muda ini merasa terpanggil, Ya. yang pertama. Hmm. Kemudian mungkin adanya rasa ketidakpuasan, Ya. ketidakpuasan terhadap dampak politik yang ditimbulkan. Jadi memancing. Ya. Jadi sebagai kaum muda, ambillah peran itu Mm-mm. dan ikutlah berperan di sana. Karena agama menganjurkan itu. Oke, baik. Al-Isra ayat 7 mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang akan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Setuju. Itu saya. Oke, baik. Terima kasih
Uni Elvianis. Di situ tadi disampaikan jangan terjadi polarisasi, satu. Yang kedua, merasa terpanggil milenial. Sepakat apa yang dikatakan Uni Nanda tadi. Kenapa kecenderungan untuk berpolitik cukup tertarik terhadap politik milenial. Sampel yang sudah ada yang terjadi di Bukit Tinggi. Akan tetapi di situ ada rasa ketidakpuasan. Nah, rasa ketidakpuasan ini saya kembalikan lagi dulu kepada yang pertama sekali para Uda Rudi. Ada merasa milenial itu merasa tidak puas. Apa sebenarnya di masa ketidakpuasan itu? Silakan Uda Rudi. Awas ini yang meninggalnya ya masa, Ya, bukan yang nggak masanya. Kan sekarang Bukit Tinggi ada milenial, ada dipimpin milenial, kan gitu. Ada mungkin rasa ketidakpuasan. Ketidakpuasan tentu ada win-win solution, ada way out ya. Oke, silakan menurut pandangan milenial. Kalau menurut saya yang sudah saya lihat Ya. beberapa tahun Melihat sebelumnya, juga merasakan ya. ya, Oke, melihat baik. dan merasakan Siap. dari sebelumnya sampai saat ini. Ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemimpin muda kita, banyak berseberangan dengan masa yang milenial. Masa milenial. Ya. Oke. Karena pertama, di sisi lain kalau kita lihat di pemimpin muda kita yang di Bukit Tinggi ini, dia suka dengan yang keramaian, Ya. Oke, dia baik. mengadakan event-event Ya. atau lomba dan segala macamnya gitu kan. Berarti yang untuk pendidikan, yang untuk yang apa namanya itu, bakat-bakat dari milenial yang lain, Ya. masih banyak yang belum tersalurkan. Masih banyak belum Ya. tersalurkan. Oke, ditahan dulu. Ibu Uni Nanda, ada bakat-bakat yang tidak tersalurkan. Adanya tadi kegiatan suka keramaian. Apa sebenarnya keramaian itu? Apakah tidak identik dengan milenial? Oke, silakan Uni Nanda. Kalau menurut saya ya Mas ya, untuk wali kota kita sekarang, Ya. dia milenial, dia suka keramaian, Baik. mewakili banyaknya milenial Milenial. kita emang suka keramaian juga. Oke. Tapi rata-rata milenial kita nggak semuanya juga suka keramaian. Oke, baik. Kita juga butuh pembangunan, Ya, baik. butuh untuk peningkatan pendidikan Ya. kita, bukan hanya keramaian yang kita perlukan saat ini. Apalagi konflik di Kota Bukit Tinggi kita tahu Oh. sangat banyak sekali ya. Banyak konflik. Ya. Oke, baik, silakan. Dan untuk keramaian itu bukan salah satu untuk penunjang juga. Oke. Saya juga kurang setuju untuk wali kota sekarang sih. Keramaian gitu ya. Iya. Oke, baik, ditahan dulu Uni. Uni Elvianis. Tadi Uni Nanda mengatakan apakah sependapat Uni Elvianis. Rata-rata banyak keramaian. Di situ ada konflik. Tidak seluruh milenial itu suka keramaian. Atau ini udah mulai ada eskalasi di dalamnya, silakan. Kalau saya berpendapat begini, host. Karena orang ramai loh. Ya, orang ramai. Kalau dari segi keramaian, kita kembali ke label kota kita. Oke, baik. Label kota kita itu kota wisata, Kota wisata. tujuan wisata. Ya. Kalau saya kurang sependapat kalau ditiadakan keramaian, karena secara tidak langsung adanya keramaian di kota Bukit Tinggi, perputaran uang di kota Bukit Tinggi akan semakin banyak. Termasuk keramaian demo barangkali. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu bisa jadi. Ada seni demo di kota Ada, perisata gitu ya. Ada. Baik. Tapi selama ini kan demo di Bukit Tinggi aman-aman saja, aman saja. dan terkendali. Kepengen Uni mau ribut enggak? Oh, Enggak, jangan. kan? Oke, Jangan, sepakat harus. kita untuk damai-damai saja. Damai-damai Karena saja. masyarakat kota Bukit Tinggi ini santun barangkali. Santun, Oke, baik, cukup tahan santun. dulu. Udah Rudi, sependapat enggak dengan disampaikan Uni L tadi? Diperlukan keramaian. Tapi sebenarnya kalau sisi kacamata politik, kalau melihat orang ramai itu udah mulai gatel gitu. Oke, silakan Udah Rudi. Silakan. Karena eskalasi akan bergerak. Ya, oke, silakan Udah Rudi. Ya, di sisi lain memang kita butuh keramaian. Ya. Tapi kan ada sisi nilai manfaatnya gitu kan. Ya. Jadi di unsur keramaian, manfaatnya apa di balik itu? Ya. Jangan sampai merugikan yang banyak.
Oke. Oke. Salah satu contoh apa kira-kira? Udah Rudi. Ya kalau merugikan yang banyak, yang merugikan ya, ini udah yang sudah kita lihat bersama seperti progres, Road race. ya, Oke. sampai hampir menyerempet nyawa dari para penonton. Iya. Mungkin karena panitia yang sudah bekerja masih kurang persiapan yang matang dengan batas-batas dari penonton tersebut. Iya, iya, iya. Harusnya panitia tadi karena itu mesin sama orang yang berjalan, harusnya persiapannya sangat matang dan jangan sampai merenggut nyawa atau jangan sampai ada korban. Oh gitu. Ya. Ya, ya. Kalau Oke. yang manfaatnya tadi, Hmm. apa tadi itu banyak meningkatkan UMKM yang Ya. ada di unsur keramaian tersebut. Oh gitu. Bagi pedagang Siap. kecil yang udah, Pedagang kecilnya masuk asongan ya? ya Oke, baik. termasuk yang rutin yang jualan di sana. Jualan di sana. Ya. Jadi pusat sentral ekonomi baru ya. Ya. Oke, Dapat baik. penghasilan. Oke, baik. Sedikit ke Uni Elvianis. Jangan dulu Uni Nanda. Tadi udah siap bukan? Saya mau ke Uni Elvianis dulu. Uni Elvianis. Tadi sudah disampaikan tidak semua keramaian itu ada manfaat. Sampai disampaikan ya kalau demo juga keramaian juga. Apakah Benar. ada seni demo? Apakah ada sisi pariwisata demo itu? Nah, gimana milenial melihat ini? Butuh orang rame ya untuk meningkatkan ekonomi pariwisata UMKM seperti kata Uda Rudi. Tapi di situ ada juga keramaian apa sebenarnya yang dicari? Silakan Uni Elvianis. Sebetulnya event ya, kita sebut keramaian ini event, bukan keramaian yang tanpa ada arah. Kita sebut event. Ya kalau untuk politik kan macam-macam aja. Oh, untuk macam-macam keramaian, aja ya. boleh. Oke, Tapi baik. kita Silakan. titik fokus ke event. Event, oke. Event. Kalau event itu dikelola dengan profesional, Profesor. ada kajian Oke, sebelumnya. baik. Kemudian dikelola dengan dampak positif, dampak negatif. Baik. Tentu akan Baik. Tadi berarti dikatakan event itu dikelola dengan baik dan profesional. iya, baik dan Berarti yang profesional. progres kata Uda Rudi itu tidak profesional. Saya tidak mengatakan begitu. Oh, tidak mengatakan Saya begitu. tidak Oke, mengatakan baik. begitu. Silakan. Jadi kita mengadakan suatu event, suatu acara perlu kajian-kajian, Oke. kelayakan, izinnya bagaimana, Oke. dampak positif seperti yang disampaikan oleh Iya. narasumber sebelumnya, positif Baik. negatifnya apa. Iya. Harus kita ukur dulu, kita pertimbangkan dulu. Oke. Ya berarti tidak ada pertimbangan selama ini. Bisa jadi kurang, Oke, kurang. kurang Oke. pertimbangan. Ditahan dulu. Boleh saya tahan ya? Boleh. Jangan terlalu menyerang saya. Ke Uni Nanda. Uni Nanda tadi disampaikan oleh Uni Elvianis dengan Uda Rudi. Adanya ada analisanya. Padahal kalau yang kita tahu, redaksi tahu itu adalah jalan provinsi. Dan itu fasilitas sentral, jalan protokol lagi. Oke, keramaian, butuh income, butuh PAD. Menurut kacamata Uni Nanda seperti apa milenial butuh seperti apa sebenarnya? Silakan. Keramaian sendiri emang menghasilkan uang untuk Uang, kota pasti, kita. pasti. Ya. Ya saya tahu juga berbayar itu masuk. Ah, Nah, ya. ya. Oke, silakan. Jadi income tambahan juga Iya. berarti. Cuman kalau untuk event seperti kelasnya kayak seperti Rock Race kemarin, Hmm, income-nya cuman seberapa itu Iya. kan. Oke. Bukan untuk utama juga untuk income kota kita sendiri. Hmm. Dan eventnya pun saya sendiri kurang suka ya. Iya. Soalnya itu juga mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya, Iya. orang-orang juga terganggu. Oke. Dan tujuan wali kota kita ini bikin event itu sendiri kan kita juga nggak tahu kan. Iya. Apakah ini ada unsur politiknya Iya. atau emang tujuannya untuk menambah income kota kita Tapi sendiri. yang benar wali kota kan pejabat politik. Oh iya. Iya, kan benar itu. Iya. Oke, sebentar, sedikit ke Uda Rudi. Udah terlihat di situ, belum adanya kematangan. Nature berarti tidak ada kematangan dalam suatu perencanaan. Sedikit saja menurut Uda Rudi seperti apa? Mungkin untuk kedepannya ya. Nah, ke depannya, ini bicara ke depan lagi ya. Ini senang saya harapan milenial ini. Silakan. Kedepannya walaupun ingin mengadakan baik itu event, lomba dan sebagainya, Baik. mari kita persiapkan dengan matang. Oke. Apakah itu dari tempat, lokasi dan seluruh di lingkungan itu, apakah kita tidak mengganggu untuk kepentingan orang banyak Oke. dan tidak mengganggu orang yang
lalu lalang di sana. Oke. Dan banyak manfaat untuk masyarakat yang bisa merasakan ketika diadakan jenis event atau lomba tersebut. Karena kurangnya analisis tadi ya. Ya. Oke, sedikit ke Ibu L. Ada kerasa tidak puasan. Ini baru satu sampel yang kita ambil. Yang ingin disampaikan di milenial untuk terhadap event yang tidak teranalisa baik itu seperti apa? Sedikit saja. Ulang lagi, Host. Yang tidak tersampaikan dengan baik, analisa seperti apa? Kita itu sebetulnya kembali ya. Ya. Segala sesuatu kembali ke perundang-undangan yang Kepada ada. perundang-undangan. Iya. Baik, ditahan dulu. Oke, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian pembukaan kita awal ini dengan milenial Bukit Tinggi menyampaikan berbeda latar belakang, berbeda background maupun apakah politik, ekonomi, sosial, budaya bisa satu dalam forum ini untuk mengedukasi pemirsa. Win-win solutionnya ada di Anda, bukan di narasumber. Baik, kita biarkan satu yang lewat ini. Lentera Official segera akan kembali. Akan tetap bisa langsung terus. Oke ya, baik, kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Dan kembali kita berbincang dengan narasumber kita dengan tema tetap gender dan kesempatan. 3 narasumber kita adalah berbeda kontekstual politik dan berada dalam berbeda partai politik. Suatu kemajuan demokrasi di era milenial bisa menyatukan satu visi untuk Bukit Tinggi lebih baik ke depannya. Ini bukan suatu janji. Baik, kita balik ke sesi 2 narasumber kita. Kalau tadi ke sebelah kiri, sekarang saya agak nganan dulu dikit. Uninanda, enak tehnya tadi, udah hangat perutnya, udara begini, sudah nyaman ya. Baik, oke Uninanda, tadi terputus kita, ditahan dulu. Tidak satu, cuman sisi keramaian yang ada di kota wisata ini yang bisa memberikan kontribusi atau yang bisa menjadi produk pariwisata. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah dengan berbagai banyak kegiatan yang ada di kota ini bukan isu, ini mengakomodir kebijakan. Ada juga kita tahu Bukit Tinggi ini kota yang inflasi tertinggi di Indonesia. Mungkin tidak dirasakan, mungkin pantang bagi orang Bukit Tinggi ini untuk mengeluh, untuk meminta. Mungkin ini kesantunan masyarakat, maka tidak merasakan inflasi ini. Satu. Yang kedua, adanya kemiskinan ekstrim. Apa benar kemiskinan ekstrim ini ada? Saya mendengar ekstrim ini orang terjun 20 meter gitu loh, perasaan saya kan awam juga. Ekstrim. Yang ketiga, ada juga sekarang yang berkembang dari hasil pantauan redaksi kami, yaitu adanya dari pembayaran non tunai kepada tunai. Apakah ini bisa akuntabel atau bagaimana? Menurut Anda seperti apa? 3 poin tersebut, silakan. Mungkin saya akan menjawab untuk dari non tunai Non-tunai. menjadi Baik. tunai tadi ya, Oke. host ya. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Iya, karena ini adalah sebuah kemunduran yang terjadi saat ini. Kemunduran yang terjadi. Yang harusnya sudah lebih sangat fleksibel kita gunakan, Ya. dimanapun kapanpun kita tidak perlu repot untuk menyiapkan uang tunai, Ya. tapi kita direpotkan kembali dengan uang tunai. Direpotkan lagi. Oke, baik. Dan saya juga merasakan kemudahan saat melakukan non tunai dulu, dan saya juga bingung kenapa jadi non tunai jadinya. Oke. Dan disitulah kemunduran yang terjadi saat ini. Kemunduran saat non tunai tadi. Oke, baik. Tentang inflasi dan kemiskinan ekstrim itu menurut Uninanda gimana? Kalau kemiskinan ekstrim ini kita juga belum tahu pasti ya, Oke. harusnya. Ekstrim ini bunyinya menakutkan sekali Iya, miskinnya. sama. Kita juga tidak
saya juga nggak tahu ya itu perbandingan surveinya dari mana, kemiskinan ekstrim ini dapat dari mana datanya, kita kan juga tidak tahu ya Mas ya. Dan ini ya tugas kita sama-sama juga untuk menanggulangi kemiskinan ini. Cuman kalau untuk ekstrim saya juga masih meragukan, karena Kota Bukit Tinggi adalah kota perdagangan, kota pariwisata, dan rata-rata pengunjung juga banyak yang di Sumatera Barat ini untuk datang berkunjung ke Bukit Tinggi. Oke, baik. Apakah tidak nanti ada indikasi pemanfaatan kemiskinan ekstrim untuk tujuan-tujuan tertentu menurut Uninanda gimana? Ini yang saya takutkan. Oh, takut juga ya? Iya, takut. Oke, baik. Jadi kemiskinan dijadikan manfaat kan? Ya. Kita kan juga sedih mendengarnya ya, Host ya. Oke. Kemiskinan dijadikan untuk sebuah alat. Ya. Kita kan juga nggak tahu tujuannya buat apa, dan kita juga merasa kasihan untuk masyarakat kita yang dimanfaatkan ini. Oke. Ya, saya sangat menyayangkan juga. Saya menyayangkan ya. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, pemirsa, gender yang dikatakan dalam konteks politik syarat untuk suatu partai politik masih memiliki sayap. Kasihan. Ini salah satu ciri milenial untuk kedepannya. Baik, kita ke bukan milenial, bukan ke gender maksud saya, ke Uda Rudi dulu. Uda Rudi, tadi disampaikan oleh Uninanda, ada ketidaksetujuan, ada kesedihan apabila kemiskinan ekstrimnya apakah ada, terus kemunduran dari non tunai kepada tunai. Nah, menurut Uda Rudi, apakah ada suatu niatan blow up kemiskinan ini atau non tunai ini, atau bagaimana? Silakan Uda Rudi. Ya, terima kasih Mas. Kalau menurut saya yang ekstrim, yang miskin, saya juga ragu. Ya. Apakah itu benar-benar ekstrim atau hanya miskin saja? Miskin gitu kan? saja. Cuman yang sudah saya lihat nyata, ada beberapa yang Sudah lihat nyata. Ada. Oke, silakan lanjut. Ada yang saya lihat nyata. Kalau yang ekstrim mungkin belum ya, tapi yang miskin ada. Dan saya langsung komunikasi dengan warga tersebut. Jadi banyak sasaran-sasaran, baik itu dari Pemda atau Pemkab, yang ketika ada bantuan tidak pas dengan sasaran yang diharapkan. Harusnya sasaran tersebut benar-benar kepada orang yang sangat membutuhkan. Maka dari itu, kalau bisa datanya tolong yang valid. Jangan hanya sekedar data dapat dari kelurahan, dari ini, dari itu, langsung disurvei. Nanti saya nggak tahu ya, bukan menuduh. Takutnya nanti data yang sudah ada nanti dirubah, dialihkan ke orang yang tidak layak mendapatkan bantuan. Ya. Tapi ada di tengah masyarakat ya? Ada. Oke, tahan dulu. Ada di tengah masyarakat yang disampaikan oleh Uda Rudi tadi. Oke, ke Uni Elvianis. Ada sesuatu di tengah masyarakat, ditambah lagi dengan non tunai yang menjalani kemunduran, ditambah lagi dengan adanya kemiskinan ekstrim. Ini benar ada untuk persiapan blow up atau bagaimana? Oke, silakan Uni. Kemiskinan ekstrim kayaknya saya kurang nyaman aja mendengarnya. Maksudnya ekstrim itu bukan orang miskin terjun ngarai, bukan sederhananya tidak demikian. Oke, lanjut Uni. Jadi berarti kita simpulkan ekstrim itu yang sangat ya. Yang sangat, oke. Baik. Kemiskinan sangat. Sebetulnya kalau dari segi, karena saya keseharian juga dari rumah ke rumah ininya, ada pekerjaan dari rumah ke rumah, rasanya yang sangat miskin itu di kota kita, saya nggak berani ya mengatakan itu. Sepertinya kalau secara lahiriah tidak kita temukan, tidak ada orang di kota Bukit Tinggi yang tidak makan. Baik. Tidak ada orang di Bukit Tinggi tidak makan. Tidak makan. Bukan dikategorikan miskin ekstrim. Karena bagaimana kita masih mempunyai adat, kultur, agama, berbagi. Baik. Masih ada hati nurani ya. Tidak membiarkan tetangga kita kelaparan. Masih ada. Kemudian kita yang ditakutkan, kata-kata ekonomi ekstrim itu nanti dipolitisasi. Dipolitisasi. Iya, dipolitisir. Politisir. Dipolitisir. Untuk
untuk kepentingan tertentu dalam tanda kutip. Kemungkinan kepentingan sosial, ekonomi, politik, Nah, bisa jadi politik, sosial juga. sosial juga. Oke. Politik yang Politik. hangat ya, yang Politik pastinya, yang hangat ya. yang pastinya Jadi ada kemungkinan kemiskinan ekstrim dipolitisir untuk Untuk kepentingan politik. kepentingan politik pakai tanda kutip. Pakai tanda kutip. Oke, judul saya juga tanda kutip 2, gender dan kesempatan. Oke, kita kembalikan dulu ke Uda Rudi. Uda Rudi, sudah disampaikan tadi, ada kemungkinannya. Ini pandangan milenial yang cukup luar biasa, yang berarti kepekaan milenial terhadap sosial kemasyarakatan ini ada. Oke, tertarik saya tadi. Ada yang tidak layak dibantu dan dibantu. Ada yang tidak layak harus dipublikasikan. Saya ingin perjelas seperti apa. Uda Rudi, silakan. Ya, mungkin dari saya melihat Ya, baik. nyata gitu. Jadi ada satu keluarga lah yang saya contohkan. Oke. Ada satu keluarga Hmm. yang mempunyai 3 orang anak. Satu keluarga dengan 3 anak, baik. 3 anak yang pekerjaan orang tuanya tidak menentu, Ya, pokoknya bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sehari-hari maupun untuk keperluan anak-anak. baik. Dan ketika saya datangi, ya memang cukup sedih mendengarnya gitu kan. Oke. Saya nggak mau menyebutkan siapa orangnya, Ya. di mana dia tinggal saya juga nggak mau menyebutkan. Oke, baik. Cuman harapannya ke seluruh pihak, baik itu kepala daerah maupun anggota DPRD, baik kota, provinsi, dan DPR RI, marilah kita sama-sama merangkul. Mari kita sama-sama untuk melihat yang kondisi yang Real. benar-benar nyata gitu. Jangan hanya mendengar dari 1 orang atau 2 orang, 3 orang, tapi apa yang disampaikan tadi berbeda dengan laporan yang Berbeda laporan. ya. Oke, kalau bisa saya tangkap, ada masyarakat yang di bawah penderitaan, begitu maksudnya? Ya. Baik psikologi, moral, material? Kalau penderitaan kurang, mungkin dari psikologi dan moralnya. Psikologi dan moralnya. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, pemirsa, ada dari seorang milenial yang berkapasitas publik menemukan masih ada di Bukit Tinggi masyarakat yang begitu susah atau menderita, yang tidak untuk di-plot, tapi data beliau sendiri yang megang. Oke, saya balik dulu ke Uninanda. Ini saya tertarik lagi. Bagaimana sebenarnya menyikapi ini? Saya kaitkan tadi sudah disampaikan oleh disinggung oleh Uni Elvianis. Adab dan etika berpolitik seperti apa yang harus dilakukan ke depannya? Apalagi saat ini udah di zaman milenial begini. Silakan Uni. Kalau untuk adab berpolitik, saya benarnya ini juga bukan kapasitas saya. Maksudnya, Oke, baik. saya juga bukan seorang politisi. Baik, baik. Cuman saya ikut berkecimpung di dalam bergaul dengan orang-orang politik. Orang politik, oke. Tentu Merokok sedih. tidak, cuman orang Menghirupnya ya. menghirup ya. Jadi politisi pasif. Ya, Oke, betul. lanjut Uni Nanda. Jadi sedikit banyaknya etika politik tentu saya juga bisa memahami. Ya, Dan untuk etika berpolitik sendiri sebenarnya kita harus mencontoh kepada senior-senior yang sudah lebih dulu terjun di dunia parlemen tentunya. Dan untuk yang baru-baru sebenarnya itu harus hormat juga untuk senior kita. Jangan mentang-mentang kita udah naik namanya dan senior-senior ditinggalkan. Oke. Tentu itu etika yang kurang baik juga. Etika kurang baik. Ya. Mm-mm. Kacang Dan- lupa, aku lupa di kulit barangkali. Ya. Oh, oke, baik. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu, oke. Ditahan dulu. Oke, Uni Elvianis. Tadi ada bahasa lupa dengan sesuatu, lupa dengan sesuatu, tidak meniru adab dari senior, atau lupa berterima kasih. Menurut Uni Elvianis, saya klarifikasi apa sebenarnya. Oke, silakan Uni. Kalau walaupun saya juga baru ya
baru bergabung. Nah, ini kawan nih, semua orang baru. Ini Semua orang orang baru baru. semua. Baru Baru akan semua. terjun ya. Iya, baru akan Oke, baik, terjun. baik. Jadi berpolitiklah dengan santun. Berpolitiklah dengan santun, oke, Berpolitiklah setuju. dengan santun. Ya, Jangan pernah menjual politik identitas seperti yang di awal saya sampaikan tadi. ya. Katakanlah yang Maksud politik identitas nih bawa apa gitu loh. bawa agama, Bawa agama, bawa ras. suku. termasuk ulamanya nggak di agamanya. Ya begitulah. Ah, Ulama begitulah. politik Oke. agama juga. Oke, Kan Pak. Itu akhirnya termasuk kan- salah satu politik identitas. Iya, Oke, yang oke. akan memecah nanti kan Akan memecah. host, ya, akan Ya. memecah. Jadi sekarang apalagi kita di era keterbukaan. Ya. Apa-apa informasi gampang diakses. Ya, siap. Jangan pernah bohong gitu loh. Jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong. Atau setuju gak dengan pendapat biarlah cangok asal jangan penduto? Jangan bohong ya. Jangan bohong. Jangan bohong. Baik, Jangan tahan bohong. dulu Ibu Elvianis. Saya agak sini, agak menyerang ini. Saya kembalikan ke Uda Rudi, saya cari nyaman deh. Uda Rudi, di dalam ini ada ditekankan untuk berpolitik santun. Atau jangan berbohong. Ada rasa terima kasih, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ini mungkin di era milenial insya Allah bakalan tidak ada ke depannya. Kalau ada pun milenial sesat barangkali. Oke, silakan Uda Rudi. Ya, kalau saya mas melihat ya, karena ini kaum milenial gitu kan, berarti kita baru masuk ke partai gitu. Mari kita hargai yang senior kita, Iya. walaupun di atas kita atau yang sudah tua. Iya. Dan mari kita dengarkan saran dan pendapat beliau, walaupun itu berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Dan kita juga seandainya ada yang milenial yang duduk, ya jangan kita lupa dengan nasihat-nasihat daripada senior-senior kita. Jangan lupa bertanya gitu ya. Karena kalau bukan dari senior-senior kita, mungkin kita sedikit banyak belum tahu dengan bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara untuk berpartai, Ya. bagaimana cara kita untuk mencari pengalaman-pengalaman, baik itu dari sisi masyarakat, pendekatan ke adat utama atau yang lainnya. Oke. Jangan lupa bertanya ya. Ya. Apakah di situ ada keegoan barangkali? Oke, ditahan dulu. Oke, ke Uninanda. Apakah di situ ada keegoan atau bagaimana kondisi ini? Kalau menurut saya begitu. Ada Karena- keegoan? Tidak mau bertanya? Karena kita kalau baru untuk berkecimpung, tentu kita harus bertanya kepada yang lebih tua. Baik. Tidak bisa untuk berpendapat sendiri dan semaunya sendiri. Ya, oke. Dan mentang-mentang dapat nama, kita juga bawa nama sendiri kan juga nggak bisa. Iya. Baik. Pemirsa, Lentera Rakyat Official. Santunnya milenial, saya setuju ini malam. Santunnya milenial. Mau bertanya, mau meminta pendapat. Kita tanya lagi ke Ibu yang agak menyerang saya ini. Ibu Elvianis. Tadi ditanya, ada kesantunan, ada adab. Sebaiknya bertanya, jangan ada keegoan. Menurut kacamata Ibu, milenial seperti apa? Silakan Bu. Ya seharusnya memang begitu, host. Seharusnya memang begitu. memang begitu. Oke. Saintis aja kita secara belajar secara keilmuan saja tidak cukup. Oke, baik. Istilahnya kalau dalam Minang ya, alam takambang jadi guru. Alam terkembang Alam jadi guru. takambang jadi guru. Oke, baik. Manfaatkanlah itu. Manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Nah, berarti dalam satu sisi ini ada juga milenial yang belum berpengalaman. Wajar. Wajar. Kalau milenial pemula belum berpengalaman wajar. Wajar ya. Karena merintis yang baru. Tapi kalau dia si milenial ini gak bertanya, apa sebabnya? Nggak mau bertanya, nggak mau minta pendapat, saran. Nah itu kembali ke pribadi. Oh, berarti personal ya, Person personal ya. pribadi. Berarti keegoannya masih terlalu tinggi. Keegoannya masih terlalu tinggi. Masih Maksudnya terlalu tinggi. Yang menang sendiri. mau menang sendiri. Nggak mau bertanya. Paham gitu kan. tunggal ya. Paham Yang saya tahu tunggal. paham tunggal itulah mencicil tiket ke neraka. Ya. Kalau yang saya tidak tahu ayatnya seperti apa. Baik, sedikit dari Uda Rudi. Bagaimana yang disampaikan dengan Ibu Elvianis tadi, setuju atau bagaimana dengan Uda? Setuju. Setuju. Oke. Setuju. Bahasanya harus banyak tanya. Ya. Hilangkan keegoan Betul. untuk membangun suatu peradaban. Ya. Oke, Uninanda bagaimana? Pendapat Uninanda dengan pernyataan diberikan Uni Elvianis ini?
Ya, Nih tentu, Bu Elvianis nih mulai mancing-mancing nih. iya. Pancing lagi ayo. Ya. Tentu kita kalau berpolitik ego sendiri, Hmm. ya kedepannya kita harus ber, belajar ke siapa lagi kalau kita ego sendiri. Oke, Gitu. apakah milenial itu memang ego-ego? Silakan. Tidak semua. Tidak semua. Iya. Berarti persen ya. Iyalah. Oh, sangat kecil berarti jumlahnya. Iya, Oke, sangat. Uni Elvianis bagaimana penilaian pendapat Ibu Uni Elvianis? Ya begini, host. Eh, kita berpolitik itu kan menyuarakan suara banyak orang, suara Baik. masyarakat, Suara masyarakat. bukan suara kita sendiri, Oke. Bukan kemauan kita sendiri bukan maksudnya. kemauan kita sendiri. Lah saya kan punya kekuasaan loh. Gimana? Nah, kekuasaan yang Ya. memanfaatkan ego itu sendiri, ego kita sendiri kita kemukakan, disitulah banyak timbulnya nanti ketidakpuasan. Oh, seperti demo kesenjangan, gitu ya? Seperti demo. Oh, tapi alhamdulillah Bukit Tinggi demo santun kok, walaupun melawan keegoan ya. Oke, udah Rudi bagaimana? Sedikit aja. Yang tadi sepakat kita dengan bahasanya keegoan tuh Hilangkan. dihilangkan. Ya. Oke, baik. Sepakat kita dulu sementara ya. Sepakat. Oke, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada, milenial bercuak, milenial berkata, menyampaikan aspirasinya untuk Kota Bukit Tinggi yang lebih baik di tangan milenial. Kita rehat sejenak, kita biarkan yang lewat off dengan yang satu ini, silakan. Iya baik, kembali lagi bersama saya Suwarno dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur yang pasti untuk mengedukasi milenial yang ada dimanapun milenial berada. Kami hadirkan narasumber, akan kita bahas lagi, akan kita pertajam lagi untuk mencari, mengedukasi kepada pemirsa. Baik. Tadi terputus ke Uni Nanda. Dalam adab tadi sudah kita combine dengan berbagai isu yang ada dan kita coba mencari solusi menurut pola mata pandang dari milenial. Ada ketidaksetujuan, ada ketidakkeberpihakan. Jadi inti sebenarnya yang disampaikan dalam sisi mata milenial dari berbagai macam isu itu apa yang menurut Uni Nanda? Silakan Uni. Baik, terima kasih Sob. Untuk adab ini kita mencakup ke adab berpolitik ya Iya, Mas, ya. iya, oke. Kalau untuk adab berpolitik itu sendiri sebenarnya kita harus mengacu kepada senior kita yang lama yang Iya. sudah pernah duduk, Iya, dan untuk dan ini satu lagi yang harus kita bahas nih. Untuk petahana dan Petahana. untuk yang akan maju Iya. itu sebenarnya kan harus klop Klop. dan harus bercengkrama juga sebelum mereka tidak harus untuk bermusuhan juga. iya, oke. Sebenarnya itu sangat salah juga kalau sudah bermusuhan untuk di petahana sendiri, karena kita harus tahu informasi untuk konflik apa yang sedang terjadi. Oke. Tentu kita harus mengacu kepada kebijakan sebelumnya, Iya, iya. dan itu Tapi sangat tadi perlu. kebijakan berarti tidak ada dari kebijakan lama yang diteruskan atau diperbarui total seluruh atau bagaimana menurut Uni Kalau Uni menurut Nanda? saya sekarang, konflik yang ada sekarang malah bertambah, Malah bukannya bertambah? berkurang, malah bertambah yang ada. Oke, baik. Itu tandanya berarti belum ada belajar dari sebelumnya. Belum ada belajar. Ah. Oke. Belum ada belajar daripada sebelumnya. Iya. Oke, menurut Uni L Saya menambahkan, host. menambahkan saja. Sependapat atau tidak? Saya ada sependapat dengan Ada Ibu sependapat. Nanda. Ada juga tidaknya. Kan jadi begini loh, saya Ya. berpolitik itu seharusnya Hmm. kita legowo ketika kalah, Ya. rendah hati ketika menang. Legowo ketika kalah, rendah hati Rendah ketika hati menang. ketika menang. Kita harus pegang begitu. Oh, saat ini bukan demikian. Sepertinya tidak demikian. Berarti keras hati yang sekarang gitu. Bisa kita simpulkan begitu. Oke, baik.
legowo ketika kita kalah, Kalah, rendah hati ketika kita menang. rendah hati Nah, ketika apabila Hmm. kita sudah rendah hati, itu semuanya hubungan baik, komunikasi yang baik itu akan Oke. mengalir dengan sendirinya. akan mengalir dengan Akan sendirinya. mengalir dengan sendirinya. Bisa ini dikatakan ada korelasinya keinginan milenial Bisa. atau dari yang tua-tua? Sebetulnya antara milenial dan yang tua-tua itu sebetulnya tidak ada garis pembatas, betul. Tidak ada garis Tidak pembatas. ada garis pembatas. Itu karena usia saja. Usia saja. Usia saja. Pola pikir kalau semuanya mengacu ke arah kebaikan, Baik. pasti akan sama semuanya. Toh tujuan kita berpolitik adalah untuk mencapai suatu kemajuan, Suatu suatu kemajuan. perubahan, suatu Bukan untuk suatu kesejahteraan. kekuasaan. Kekuasaan itu diperlukan, Ya. tapi jangan disalahgunakan. Berarti ada sekarang yang disalahgunakan atau bagaimana? Saya rasa begitu. Oh, ada yang disalahgunakan. Ada yang Tahan disalahgunakan. sebentar, Ibu. Ya, jangan serang saya dulu. Udah, Rudi. Ada yang disalahgunakan. Ada yang nggak mau belajar. Ada keegoan. Menurut Uda Rudi seperti apa? Dalam rangka gender dan kesempatan ini. Silakan. Kalau menurut saya, host, dimanapun kita mau ikut, baik itu pileg, apalagi dengan untuk wali kota, bupati, gubernur, dan perangkat ke atasnya, Ya, kita harus siap menang dan siap kalah. siap menang, siap kalah. Apapun itu resikonya, mari kita berlapangan. Hmm. Dan jangan sampai bermusuhan apa yang Ya. disampaikan narasumber tadi. Ya. Kan? Dan ketika kekosongan itu jatuh kepada diri kita, kalau kita merencanakan sesuatu, mari kita musyawarahkan dulu sesuai dengan budaya yang ada di wilayah kita, Ya. atau adat yang ada di wilayah kita. Oke. Mari kita bermusyawarah dengan yang tua. Apakah kalau kita ada ide untuk membuat sesuatu, kalau ada beberapa dari masyarakat atau yang tua tersebut tidak setuju, mari kita cari solusinya. Berarti dalam konteksnya ingin saya perjelas, selama ini tidak ada komunikasi yang demikian. Mungkin ada Mungkin ada juga yang tidak. juga yang tidak. Ya. Mana lebih banyak ada dengan tidak? Kalau saya lihat pribadi, banyak yang tidak. Banyak yang tidak. Oke, saya kembalikan ke narasumber Uninanda. Banyak yang tidak dimusyawarahkan, dimufakatkan. Banyak yang tidak dipertanyakan. Minta sifat, bertanya gitu loh. Mau belajar. Sebenarnya seperti apa? Sependapat dengan Uda Rudi tadi. Sangat sependapat sekali. Sangat sependapat. Nah, ini berat ini. Akan berkoalisi kalau begini. Kayak menurut Uni El, Ya saya juga sangat sependapat nih ya. sangat sependapat. Ya buktinya sekarang kan banyak demo-demo di beberapa waktu belakangan Oke. itu kan wujud ketidakpuasan. Tapi orang kan berkata, demo itu adalah bentuk demokrasi. Kan ini nih. Padahal intensitasnya sangat tinggi. Jadi suatu demo itu lahirnya itu kan karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Karena Baik. ketidakpuasan. Baik. Kemudian ada penyalahgunaan tadi. Oke. Seperti itu. Makanya timbullah gejolak-gejolak di tengah masyarakat. Oke. Nah, Oke. ya saya dalam hal ini kekuasaan itu jangan sewenang-wenang. Jangan semena-mena atau semena-mena. Semena-mena jangan, sewenang-wenang jangan. Semena-mena jangan. Jangan sewenang-wenang. Iya. Kita harus taat kepada regulasi, Iya. perundang-undangan yang ada. Hmm. Sama seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, Ya. Bayui Bayoyo. Bayoyo Batanyo. Batanyo. Oke. Ditahan dulu. Pemirsa, Tentara Rakyat Official. Sering terdengar kata Bayoyo. Bayoyo itu bermufakat, bermusyawarah. Karena ada situ satu adab, ada di situ kearifan lokal. Kita balikkan lagi ke Uda Rudi yang menyinggung tadi ada yang tua. Yang tepat pertanyaan. Silakan Uda Rudi. Mengingat yang tua tadi, apalagi ini kota Bukit Tinggi, Ya. kita punya adat lama, Ya. mama, cantik pandai, dan kan juga. Ya. Jadi segala sesuatu hal, walaupun kita seorang pemimpin atau yang berkuasa, maaf saya tidak menyalahkan baik itu wali kota atau bupati segala macamnya. Marilah kita sama-sama mengajak bermusyawarah, merangkul sesuai aturan-aturan atau
pasti ada. Ya. Yang sebelum-sebelumnya, karena yang sebelum-sebelumnya saya lihat tidak ada konflik yang seperti ini yang terjadi pada saat ini. Sekarang muncul konflik. Iya, Banyak konflik. banyak konflik. Banyak konfliknya. Atau kemungkinan yang diajak BYU itu tidak mau diajak berkoalisi atau bagaimana? Ya, bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke, baik. Uninanda, koalisi itu ada di partai kah, di politik kah, juga ada di kearifan lokal, di budaya, itu di mana sebenarnya? Koalisi bisa di mana-mana aja. Bisa di mana-mana saja. Bukan cuma di politik aja. Ya. Ekonomi juga bisa. Ya, oke. Dan di sosial budaya pun kita juga berkoalisi bisa dengan Berkoalisi. budaya lain. Baik. Contohnya aja kita mengadakan event untuk mengembangkan budaya, kita juga bisa koalisi dengan budaya lain. Ya. Seperti kita berkoalisi dengan budaya Sumatera Barat, dengan Bali misalnya. Bisa kita bikin event yang besar. Dan itu pun eventnya bermanfaat. Luar Lebih biasa. bermanfaat daripada event-event yang tanda kutip. Ya. Yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, baik. Berarti koalisi itu bisa di mana saja, tidak saja di politik. Oke, Uni L, apakah koalisi kebijakan ada nggak? Koalisi Menurut kebijakan. mata milenial? Koalisi kebijakan ya. Ya. Saya juga kurang tahu persis itu. Saya nggak berani jawab ini, host. Oke, koalisi kebijakan ada legislatif, ada eksekutif. Iya, benar. Kalau kita mengakomodir tadi eksekutif tidak terlepas dari legislatif. Benar. Nah, ada nggak koalisi? Sedangkan di legislatif ini wakil rakyat, bukan ketua rakyat. Tidak ada. Yang ketua adalah rakyat. Betul. Oke, bagaimana? Apakah mungkin ada koalisi kebijakan itu? Seharusnya sejalan dong. Seharusnya jalan. Seharusnya sejalan. Jalannya seperti apa? Berlari, endap-endap, atau di belakang itu seperti apa? Kalau sekarang sepertinya bisik-bisik. Bisik-bisik. Oke, baik. sekarang. Baik, ditahan dulu. Udah Rudi. Mengendap-endap, bisik-bisik, atau bagaimana? Atau ngopi-ngopi ketawa-ketawa? Silakan. Ya, mungkin ngopi-ngopi di belakang. Gitu. Belakang. Diam-diam di belakang tanpa diketahui ya yang banyak. Tanpa diketahui pihak banyak. Berarti tanpa diketahui pihak banyak, berarti akan terkorbankan yang banyak. Ya, Akan terkorbankan dengan banyak. Oke, Uninanda. Terkorbankan dengan banyak, apa berarti itu konstituen yang dikorbankan? Atau masyarakat yang dikorbankan hasil Tidak. koalisi tersebut, kebijakan? Yang pasti konstituen. Konstituen yang Iya. dikorbankan. Kita bicara di depan, kalau lain lagi di belakang, tentu konstituen yang dirugikan. Oke, baik. Di mana letak pendirian milenial di situ? Silakan. Kalau milenial pendiriannya harus kuat ya, Kuat, pasti. tentu. Karena kalau kita berkuat, Milenial pendirian yang kuat. Bukan berarti ego yang kuat. bukan dong. Bukan, pendirian yang kuat. Iya, Oke, baik. Silakan. pendirian yang kuat karena kita milenial ini identik dengan anak muda yang kuat ya. Siap. Karena anak muda tentu idenya lebih Lebih greget gitu ya. lebih greget lah Ya. namanya. Dan itu bisa berkoalisi dengan senior-senior kita yang lama, Ya. Bayu tadi. Iya, iya. Tentu kita juga jangan jalan sendiri juga. Ya. Tentu kita harus bertanya terlebih dahulunya gimana. Jadi kita lebih berinovasi lagi untuk selanjutnya, Oke. bukan berdiri sendiri. Oke, dikaitkan dengan gender dan kesempatan. Sekarang misalkan saja Uninanda ikut caleg nanti untuk membenahi ini yang tidak kesukaan ini. Dari sekian adab, non tunai, kemiskinan ekstrim. Seandainya kan ada kesempatan gender itu, bagaimana yang akan Uninanda ambil sikap dan posisi? Kesempatan ini saya juga nggak tahu kalau ada ya. Oke, baik. Dan saya juga belum berpikir jauh untuk ke sana juga. Siap. Tapi kalau ada tentu kita harus maju juga karena Ya. ini untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi juga. Bukan kepentingan pribadi. Iya, tentu. Karena kita berpolitik ini tentu kita memikirkan untuk kepentingan orang banyak, masyarakat banyak, tentu Ya. kebijakan yang harus lebih baik dari sebelumnya itu Ya. yang harus kita pikirkan. Tapi awalnya banyak masyarakatnya dikumpulin, banyak masyarakatnya setelah itu disakiti, begitu? Nah, itu saya juga takut menjawab ya, takut Takut salah. menjawab. Ah. Oke. Pemirsa, Lentera Rakyat Official takut menjawab, jadi nggak usah tanya jawabannya. Oke, ke Bu El. Kalau saya diberi kesempatan, Ya. begitu ya, host. Kalau saya kembali ke hati nurani,
Hati nurani. hati nurani. Oke. Karena hati nurani tidak akan pernah membohong. Itu apakah ada di jati diri milenial? Ada dong. Ada dong. Harus. Nggak usah dibelalak ya. Nggak usah Harus pernah kasar. ada. Harus Karena ada. hati nurani tidak pernah bohong. Hati nurani tidak pernah bohong. Yang pernah bohong? Yang nggak punya hati nurani. Enggak punya hati nurani. Oke. Setuju. Udah Rudi. Yang itu tidak memiliki hati nurani yang bohong itu. Nah, menurut milenial, udah Rudi seperti apa? Ya kalau saya diberi amanah, Ya. kalau diberi amanah oleh masyarakat atau warga, insya Allah saya tidak akan berjanji-janji. Oke. Saya tidak memberikan kekecewaan gitu masyarakat. Oke. Tapi saya hanya bisa berbuat dengan nyata. Ya. Karena saya tidak ingin amanah tersebut banyak merusak citra untuk masyarakat. Banyak cerita. Oke. Jadi, seandainya masyarakat minta kontrak politik misalkan akan mendukung Uda Rudi untuk naik, apakah bisa ditaati atau bagaimana? Atau ingkar janji lagi? Seolah saya nggak mau ingkar janji. Gitu. Gak mau ingkar janji, tapi mau kontrak politik tertulis. Kalau untuk kontrak politik saya juga nggak mau. Gak mau juga. Tahan dulu. Uni Nanda, seandainya ada kontrak politik tertulis, Kontrak politik tertulis perlu. perlu. Tentu itu sebagai bukti nanti untuk pembuktian kita setelah duduk. Kontrak politik ini yang akan kita tuntut nantinya Ya. setelah yang kita dukung ini duduk. Hmm. Tentu kita harus bertanya kembali Ya. kontrak politik ini bagaimana ceritanya, apa sudah dilakukan atau belum. Oke. Uni L bagaimana? Kalau saya tidak bersedia untuk kontrak politik. Tidak bersedia? Tidak bersedia. Enggak, Ibu enggak dipilih. Karena begini loh, host. Kita maju berpolitik ke parlemen, kita ingat dulu Ya, kewenangan kita sampai sebatas mana. oke. Kita tidak bisa kewenang seleluasa kita sebagai eksekutif. Betul. Karena Karena di situ kita- ada kolektif kolegial. Begitu. Oke. Jadi saya tidak berani untuk membuat kontrak politik. Oh, Karena gitu. saya tidak mempunyai, kita tidak sama punya kewenangan dengan kepala daerah. Tidak sama Kewenangan kita tidak sama dengan kepala daerah. dengan kepala Karena daerah. fungsi kita di legislasi. Ya, tapi di pengawasan. situ kan ada kebijakan deal. Ada pembicaraan sekamar, ada negosiasi di bilik gitu loh. Itu sekaitan dengan pembicaraan saya sebelumnya. Nah, Tanya kata hati. tanya kata hati. Tanya kata hati. Kata Kalau kata hati. hati sudah berbicara, Ya, kita tidak akan mau berbisik-bisik. baik. Pemirsa, walaupun ada kata hati, tapi tetap ada logika ilmiah di dalamnya di milenial 3 narasumber kita. Oke, ke Uda Rudi. Tadi kalau saya teruskan bisa netes air mata saya. Karena rata-rata itu udah agak puitis bahasa terakhir itu. Menurut Uda Rudi, tadi disampaikan dengan berbagai isu yang kita angkat untuk set poin yang mau disampaikan. Apa yang ingin Uda Rudi sampaikan dalam gender dan kesempatan ini, silakan. Oke. Saya ingin menyampaikan, walaupun nanti kita diberi amanah oleh siapapun, termasuk keluarga kita sendiri, Baik. tolong dilaksanakan amanah itu dengan baik, dan jangan sekali-sekali mengobarkan janji, karena janji kalau tidak kita laksanakan itu adalah beban Beban, dan dosa. dosa. Baik. Pemirsa, kalau bicara beban dan dosa, udah tahu Uda Rudi ini arah politiknya dan berdiri di partai politik mana. Itu sebagai statement closingnya. Oke, Uni Nanda, untuk statement closing, apa yang akan Uni Nanda sampaikan? Silakan. Baik. Kalau nanti suatu saat nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kalau seandainya ada kesempatan itu, tentu kita harus menunaikan amanah yang telah kita sampaikan kepada masyarakat. Gimana kita menepati janji-janji kita sebelumnya. Janji ini perlu. Ya. Tentu perlu ada kontrak politik ini. Ya, Karena kalau tidak ada kontrak politik ini, masyarakat tidak tahu apa yang akan kita perbuat nanti. ya, Dan ini juga sebagai bukti. Dan walaupun nanti janjinya tidak tertepati lagi, tentu kita juga tidak akan dipercaya lagi untuk selanjutnya. Dan saya melihat kontrak politik ini sangat diperlukan sekali. sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan sekali. Oke. Jadi dari situ tolak ukur kita menilai,
orang-orang yang akan kita pilih nanti kualitasnya bagaimana, tentu kita bisa melihat dari kontrak politik mana yang sudah mereka lakukan. Baik, berarti kontrak politik itu seandainya tidak dipenuhi, ada kemungkinan tidak dipilih lagi. Iya tentu dong, Atau orang nggak tidak- akan percaya lagi dong. Oh, tidak terpilih lagi gitu maksudnya? Kalau tidak terpilih saya tidak tahu ya. Oh, gitu. Dan kepercayaan yang pastinya tidak akan Kepercayaan. didapat lagi. Berasal dari hati tadi. Ah, Kita kembalikan yang dengan yang punya hati. Statement closing dari Uni L, silakan Uni. Tanya kata hati, Kata- kata kata- hati nggak pernah bohong. Ya, Selalulah bajalan lurih bakat tubana. Bajalan Itu Nuri saja. Bakutubana itu saja. saja. Saya minta tambah deh. Apanya? Ya, silakan. saya masih kasih waktu. Ya karena ini loh host, ucapan, tindakan, perbuatan kita kalau seandainya terlalu banyak mengumbar janji, memberikan apalah namanya ya, sesuatu yang kita sendiri juga ke depannya kita tidak tahu, satu ketidakpastian lah berarti kan Ya. ya. Itu sengsaranya untuk masyarakat Oke. banyak. Ya nanti terakhir dipoles lagi kan milih lagi. Sekarang diseksa kan bisa. Pokoknya saya nggak mau janji-janji deh. Nggak mau janji. Nggak mau janji-janji Nggak mau saya. janji-janji. Karena Berat di ya. legislasi pun nanti Ya. kita kan nggak tahu kita di komisi berapa. Ya. Sementara kita janji. Kita udah janji-janji. Itu baru pileg. baru Kalau di pileg. pilkadanya Wah itu lebih kita minta sesi yang lain lah sama kita bahas host. nanti. Oke, baik. Jangan sesi sekarang. Oke, baik. Terima kasih Bu El. Terima kasih Uni Nanda. Terima kasih Uda Rudi. Mudah-mudahan kita ada sesi berikut. Baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada dan selalu bahagia. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tertempang. Maaf, tidak ada kami untuk menjustis, untuk menghujat salah satu. Ini dalam rangka edukasi politik di era milenial. Kami ambil tema dengan gender dan kesempatan. Oke, sampai ketemu lagi dalam Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat. Berani, tegas, mengungkap fakta.